Kini kita simak deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com dalam Hot News. Kini kita ke informasi yang pertama. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana mengaku pihaknya mampu mendeteksi sumber harta ataupun aliran dana suami Sandra Dewi Harvey Muiz meski banyak yang disimpan di kediamannya. Harvey Muiz sebagaimana diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk oleh Kejaksaan Agung. Kediaman mereka di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan telah digeledah Korps Adiaksa. Sejumlah harta Harvey pun disita, mobil mewah hingga koleksi jam tangan mewah, serta logam mulia dan uang sebesar 76 miliar rupiah. Rekening Harvey pun telah diblokir. Ivan enggan menilai cara Harvey menyimpan uang sebesar 76 miliar rupiah adalah sebagai upaya mengaburkan atau menyulitkan pendeteksian aliran dananya selama ini. Menurutnya banyak modus yang melatar belakangi seseorang menyimpan miliaran uang di kediaman pribadi. Dari yang pernah dikabarkan sebelumnya, kekayaan Harvey berasal dari bisnis pertambangan. Keluarga besar Harvey telah lama bergerak di bisnis batubara dengan memiliki sejumlah perusahaan seperti PT Refine Bangkatin, CV Venus Inti Perkasa, dan lainnya. Berita selanjutnya terkait kelanjutan sidang Mahkamah Konstitusi soal sengketa Pilpres yang kian memanas. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiarich merasa keberatan dengan pernyataan Bambang Wijoyanto atau BW yang menyebut dirinya masih tersangkut kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia mengatakan ucapan anggota tim kuasa hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di awal sidang itu seperti pembunuhan karakter. Di awal sidang hari ini, BW memang sempat menyatakan keberatannya dengan kehadiran Edi. Edi hadir di sidang ini sebagai salah satu ahli yang diajukan pihak terkait, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam sidang, BW mengungkap dirinya mendapat informasi dari berita bila KPK menerbitkan surat penyidikan baru terhadap Edi. BW mengatakan seseorang yang menjadi tersangka terlebih di kasus korupsi sebaiknya dibebaskan dari menjadi seorang ahli. Ia mengatakan hal tersebut harus dilakukan untuk menghormati persidangan. Ya, majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Harits akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Ya. Majelis yang mulia, saya kira sebelum Saudara Bambang Wijoyanto meninggalkan tempat. Sudah nggak apa-apa Pak Edi, itu kan haknya beliau juga. Ya, saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination karena begitu dikatakan oleh Saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu Ali Fikri juru bicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bambang Wijoyanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Terima kasih. Berita terpopuler berikutnya, Nia Daniati dikabarkan rela menjual rumahnya demi membiayai pendidikan putranya Angga di Amerika Serikat. Kabarnya Angga mengambil jurusan sinematografi di salah satu kampus di negeri Paman Sam. Tidak hanya Nia Daniati, mantan suaminya sekaligus ayah Angga yaitu Farhad Abbas juga berniat untuk menjual asetnya demi memberikan tempat tinggal bagi Angga di negeri Paman Sam. Nia sendiri tidak menyebut secara detail seputar kampus tempat putranya melanjutkan studi. Namun bicara soal biaya pendidikan di negeri Paman Sam, CNN International pada 2023 lalu memberitakan biaya kuliah di Amerika Serikat memang sangat mahal, yaitu setara 637 jutaan rupiah untuk sekolah swasta dan sekitar 159 jutaan rupiah untuk sekolah negeri. Belajar dari Nia Daniati, jika tertarik memasukkan anak ke luar negeri, maka ada beberapa langkah yang perlu dipersiapkan. Mulai dari investasi jangka panjang,
memiliki jaminan kesehatan hingga mempertimbangkan beli asuransi jiwa. Beralih ke perkembangan mancanegara, hari ini Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto. Kunjungan Presiden terpilih Indonesia itu langsung disambut penuh persahabatan oleh Perdana Menteri Anwar. Dalam kesempatan itu Anwar menyambut hangat kedatangan Prabowo untuk berbagi pengalaman dan bertukar pendapat mengenai karir pemimpinnya yang dinilai senasib. Menurut Anwar, perjalanan karir politik yang hampir sama antara dirinya dan Prabowo Subianto membuat keduanya menjadi dekat seperti adanya ujian berbagai tantangan sebelum dilantik menjadi pemimpin negara. Saat bertemu, Prabowo membagikan kisah sewaktu melanjutkan pelajaran dan pendidikan menengah di Victoria Institution Kuala Lumpur. Perdana Menteri Anwar juga memberikan selamat kepada Prabowo atas terpilihnya menjadi Presiden Indonesia ke-8. Keduanya lanjut berbincang mengenai upaya untuk mengeratkan kembali hubungan antara Malaysia dengan Indonesia. Anwar berharap agar hubungan Malaysia-Indonesia dapat terjalin dengan baik ke depannya.